Kalau kamu punya barbershop, pasti kamu tahu gimana ribetnya ngurus pencatatan harian. Kadang pas lagi rame, transaksi cuma dicatat di buku ataupun file Excel yang seadanya. Akhirnya, ada pelanggan yang kelewat, harga yang salah, atau pencatatan yang nggak lengkap. Stok produk kayak pomade, sampo, ataupun vitamin rambut juga sering bikin bingung. Hari ini kelihatan masih banyak, besok udah habis aja. Karena nggak ada pencatatan yang real time, kita baru sadar pas stoknya udah kosong. Dan laporan keuangan biasanya baru dicek di akhir bulan. Jadi selama sebulan nggak tahu berapa omset harian, layanan mana yang paling rame, atau berapa laba bersihnya. Semua keputusan akhirnya cuma berdasarkan feeling aja. Akurat Online bisa bantu beresin semua masalah itu. Setiap transaksi di barbershop bisa langsung dicatat secara otomatis. Misalnya ada pelanggan potong rambut plus beli pomade juga. Dua-duanya akan langsung masuk ke dalam sistem. Kamu nggak perlu repot lagi untuk catat manual satu persatu. Stok produk juga langsung berkurang otomatis setiap kali ada penjualan. Jadi kamu bisa tahu berapa sisa pomade, sampo, ataupun vitamin rambut bahkan dari handphone. Dan yang paling penting, laporan keuangan bisa langsung siap. Kamu bisa lihat pendapatan harian, tahu layanan mana yang paling laku, dan keuntungan real time tanpa nunggu akhir bulan. Sekarang, saya akan tunjukin bagaimana cara Akurat Online bisa membantu barbershop. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akurat Online. Jadi untuk video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan Akurat Online untuk bisnis barbershop. Nah, mungkin nanti saya akan memperlihatkan bagaimana fitur-fiturnya atau fitur apa yang tersedia, terus seberapa jauh Akurat Online bisa membantu bisnis barbershop. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Jadi, untuk yang pertama, ini kita kan ada menu di sebelah kiri sini sebenarnya. Nah, menu ini biasanya itu saya menyebutnya dengan nama modul. Nah, di dalam modul ini, dia terdapat beberapa menu lagi yang udah dikelompokkan sesuai dengan judul modulnya masing-masing. Ya, kalau kamu ngeliat, oh ini ada modul penjualan, nah nanti berarti isinya itu menu-menu yang berkaitan dengan modul penjualan. Nah, menu ini kita nyebut itu dengan fitur. Jadi, fitur itu adalah menu-menu kecilnya yang ada di dalam modul. Nah, ini jadi udah dikelompokin enak. Jadi, nanti udah ada modul kasen bank, modul penjualan, pembelian, atau nanti ada daftar laporannya juga. Jadi, udah dikelompokin masing-masing. Nah, terus sebelum kamu memulai menggunakan Akurat Online, jadi nanti kamu harus input master datanya terlebih dahulu. Nah, master data itu kita ada beberapa jenis. Yang pertama nanti ada akun perkiraan, kemudian nanti ada master data untuk barang dan jasa. Nah, terus nanti ada master data untuk pelanggan. Ini termasuk dengan saldo piutangnya juga. Misalkan di bisnis kamu ada piutangnya, nah itu nanti kamu masukin sama si saldo atau daftar pelanggannya. Nah, kemudian kita juga ada master data untuk pemasok. Nah, pemasok ini dia dengan saldo utangnya juga. Kayak gitu. Nah, master data ini nanti kamu nggak perlu input satu per satu. Jadi, pastikan nanti kamu udah punya itu datanya banyak banget. Nah, nanti kita ada pilihan untuk import data. Nah, nanti ada import data dari Excel. Nah, untuk penjelasan import datanya mungkin akan saya jelaskan di video berikutnya. Nanti karena saya akan bagi juga tuh untuk setup atau import master datanya. Nah, untuk video kali ini nanti kita fokusnya tuh untuk demonya aja. Jadi, demo Akurat Online untuk bisnis barbershop. Nah, sekarang kita mulai, kita lanjut lagi. Nah, terus kita harus input itemnya dulu yang akan kita jual. Nah, ini nanti kamu itemnya itu dia untuk transaksi penjualan ataupun transaksi pembelian. Nanti kamu input di sini. Nah, misalkan kita ada, ini kan kita barbershop ya. Ini saya sebagai contoh aja, misalkan kita ada jasa potong rambut. Nah, ini kita bisa masukin di sini. Atau nanti kamu namanya bisa kamu sesuaikan. Nah, terus kategori barangnya, ini kamu bisa pilih juga. Kamu mau buat per kategorinya, misalkan, oh saya mau dipisah nih antara jasa, terus nanti ada penjualan pomade, atau nanti ada penjualan produk lainnya. Itu nanti kamu bisa pisahkan per kategorinya. Tapi kalau kamu nggak mau dipisah, kamu bisa gabung aja di kategori umum ini. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan. Yang penting nanti kan kalau transaksinya atau datanya kamu input secara detail, nanti hasil akhirnya pun dia akan lebih detail. Jadi kalau nanti kamu buat per kategorinya, itu nanti di daftar laporan untuk yang persediaannya, nanti kamu bisa filter sesuai dengan kategorinya masing-masing. Jadi kamu bisa pilih nih kategori apa aja yang mau kamu munculkan. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian kita ada bagian ke jenis barang. Jenis barang di sini kita ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah persediaan. Persediaan ini yang stoknya nanti bisa kamu kontrol. Kemudian yang kedua ada non persediaan. Ini stoknya itu nggak bisa kamu kontrol. Jadi ketika kamu melakukan pembelian, dia akan langsung jadi beban. Atau nanti kalau kamu melakukan penjualan, dia langsung masuk ke pendapatan. Nah, kemudian kita ada yang jasa. Kemudian kita ada grup. Grup ini untuk produk bundling. Nah, kemudian kita ada varian. Varian ini dia kayak toko baju contohnya. Itu kan ada
satu baju, misalkan ada baju panjang, dia ada warnanya, terus nanti ada ukurannya, nah itu nanti masuknya ke varian. Kemudian yang terakhir kita ada modifier. Modifier ini dia itu kayak untuk topping di perusahaan F&B. Nah, nanti misalkan kamu jual es teh contohnya. Nah, nanti kan es teh itu ada toppingnya ya, ada topping A, topping B, atau topping C. Nah, itu nanti kamu bisa masuk ke modifier di sini. Nah, sekarang kita kan ini untuk jasa potong rambut. Ya berarti kita masuk ya ke jasa. Nah, satuannya kamu bisa pilih satuannya apa. Bisa kamu per orang, atau nanti kamu bisa masukin per pax atau per kepala. Nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Dan misalkan kita masuknya per pax. Nah, kita simpan sebagai data baru, soalnya kan kita belum ada data sebelumnya ya. Nah, kita simpan sebagai data baru. Nah, kemudian di bagian penjualan dan pembelian, ini sebenarnya itu informasi tambahan aja. Jadi uang wajib itu hanya nama barang aja di sini. Nah, untuk informasi ini kamu bisa sesuaikan, kamu bisa isi atau enggak. Cuma nanti saran saya kamu isinya itu di bagian informasi penjualan aja. Soalnya nanti ketika kamu input transaksi penjualan, dia akan langsung muncul harganya. Kalau pembelian ini kan otomatis biasanya kalau kamu beli ke supplier, dia kan harganya beda-beda ya. Bisa aja nanti kamu ke supplier A nanti harganya 10.000, nanti supplier B itu harganya 9.000. Atau biasanya kan periode waktu tertentu dia berubah juga tuh harganya. Makanya saya rekomendasinya di informasi penjualan aja kamu isi. Cuma kalau informasi pembelian kamu mau isi juga nggak jadi masalah. Nanti kamu bisa sesuaikan aja. Nah, misalkan jasa potong rambutnya berapa harganya? Misalkan 100.000. Nah, nanti kamu tinggal masukin aja 100.000. Nah, kemudian kita juga ada akunnya di sini. Nah, untuk akun nanti kamu bisa pilih akun beban itu masuk ke mana. Nah, terus untuk bagian penjualan ini kamu bisa sesuaikan nih. Yang penjualan ini kan kita digabung. Nah, nanti kamu bisa dipisah juga. Misalkan kamu, saya mau dipisah nih pendapatan jasa sama pendapatan penjualan pomade misalkan. Biar akhirnya nanti kamu ada di laporan laba-ruginya kamu ada kelihatan detail tuh pendapatannya tuh berapa untuk yang jasanya, terus nanti untuk penjualan produk itu berapa. Jadi nanti lebih detail. Cuma nanti kalau kamu mau digabung aja, masuk ke penjualan juga nggak jadi masalah. Nah, terus ini gambar untuk masukin foto aja. Nah, kemudian untuk lain-lain dia hanya catatan aja. Nah, sekarang kita simpan. Nah, berarti kita udah punya barang nih satu. Ada jasa potong rambut. Nah, kemudian kita juga mau jual pomade ya, berarti kita tinggal masukin pomade A contohnya. Nah, ini karena kita stoknya mau kita kontrol, berarti kita masuk ke persediaan. Nah, satuannya apa? Pieces contohnya. Nah, untuk harga jual pomade-nya berapa? Misalkan harga jual pomade 300.000. Nah, kamu tinggal masukin. Ini kan dia udah semua. Nah, ini kalau untuk yang persediaan, dia ada tab untuk stok. Nah, ini nanti ada saldo awal. Jadi nanti kan kamu pastikan kalau kamu pengen pakai kartu online, kamu kan tentuin dulu tuh. Mau tutup bukunya tuh per tanggal berapa. Misalkan, saya mau mulai per tanggal 1 Januari, Mas. Nah, berarti per tanggal 31 Desember, kamu hitung semua stok yang tersedia. Nah, nanti kemudian saldo-saldo akhirnya juga kamu input juga. Jadi misalkan, ternyata saldo utang kita ada sekian, saldo piutang kita ada sekian. Nah, itu nanti kamu hitung. Baru nanti per tanggal 1 Januari itu kamu jadikan saldo awal di dalam Akurat Online. Kayak gitu. Nah, ini kan kita udah oke. Ini kita nggak ada saldo awalnya, kita tinggal simpan. Nah, berarti kita udah punya 2 item di sini. Nah, ada jasa potong rambut dan pomade. Nah, cuma pomade ini kan kita nggak ada stok ya, kita masih kosong. Otomatis kita harus punya stok dulu nih kalau kita mau jual. Nah, kalau jasa kan dia emang nggak ada stoknya ya, jadi emang dia kosong aja di sini. Nah, berarti kita harus melakukan pembelian pomade dulu nih, supaya nanti kita bisa melakukan penjualan. Nah, sekarang berarti kita tinggal masuk ke proses pembelian. Proses pembelian di sini kamu bisa masuk ke modul pembelian. Nah, untuk alurnya, kita ada alurnya kayak gini. Jadi ini adalah alur yang disediakan oleh Akurat Online. Jadi nanti mulai dari pesanan pembelian, penerimaan barang, nanti ada faktor pembelian dan pembayaran pembelian. Nah, untuk alur di sini kamu nggak harus ngikutin 100% sama persis kayak Akurat Online. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, yang paling penting nanti dia itu transaksi tersingkatnya mulai dari faktor pembelian dan pembayaran pembelian. Jadi faktor pembelian ini nanti untuk pengakuan hutangnya, dan pembayaran pembelian ini nanti untuk pelunasan hutangnya. Kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, contohnya kita masuk ke pesanan pembelian. Ini kita dari awal aja biar kamu lihat gambaran atau cara inputnya ya. Nah, kita masuk ke pesanan pembelian. Nah, kita tinggal pilih pemasok. Cuma kalau kita pemasoknya belum ada, kita buatin dulu nama pemasoknya. Kita simpan sebagai data baru untuk si pemasok A namanya. Nah, kita beli apa? Kita kan mau beli pomade. Nah, kita beli berapa? Misal kita beli 100.
Nah, nanti harganya itu berapa? Kita masukin harganya itu misalkan, oh ternyata dia 125.000. Nah, kayak gini. Nah, kita tinggal lanjut. Nah, terus di sini kamu bisa isi kayak syarat pembayaran. Nah, ini kita masukin nih, supaya nanti kamu pas lihat laporan utang ya, nanti dia ada jatuh temponya. Biar nanti kamu kelihatan. Nah, terus alamat kirimnya ini adalah alamat perusahaan kamu. Nah, ini kita tinggal masukin. Nah, ini udah oke semua. Kita tinggal simpan. Nah, dari pesanan pembelian ini kan otomatis si barangnya akan dikirim dari supplier. Nah, berarti untuk pengirimannya itu apa? Penerimaannya maaf. Nah, kita pakai fitur ini, penerimaan barang. Nah, nanti kamu kan pasti dapat surat jalan. Nanti kamu tinggal baca, oh kita terima itu dari mana? Oh, kita ternyata dari pemasok A. Nah, terus kita masukin nomor surat jalan yang kita dapat dari si pemasok tersebut. Nah, kalau nomor form ini, nomor form untuk yang internal perusahaan kita aja. Nah, kemudian kamu nggak perlu input lagi di sini. Kamu tinggal klik ambil. Ambil dari yang pesanan. Nah, nanti kelihatan dia transaksi yang menggantung tuh apa aja. Nah, nanti kan kita tinggal ngambil, oh ternyata kita ada transaksi ini. Nah, kita tinggal lihat, oh barangnya yang datang tuh 100. Nah, kita tinggal cek. Nah, kalau ternyata masuk semua 100, ya kamu tinggal simpan. Nah, nanti berarti kan ini kita udah penerimaan barang. Otomatis pas kita ngelihat di laporannya, nah dia itu akan berubah. Di laporan, oh keuangan maaf, dia itu di laporan neraca. Otomatis stok persediaan kita akan bertambah karena kita udah nerima barang. Jadi udah ada barang masuk nih ke perusahaan kita. Nah, kita tinggal lihat di sini. Nah, saldo kita 12.500 sesuai tadi yang HPP yang tadi kita dapat. Nah, terus kan ini kita ada hutang pembelian belum tagih karena kita baru dikirim barang aja, cuma si supplier itu belum kirim fakturnya atau invoice-nya. Nah, nanti kalau udah kirim faktur, dia otomatis akan berubah jadi utang usaha. Kayak gitu. Nah, sekarang kita tinggal lanjut lagi. Nah, ini kan tadi kita udah penerimaan barang, otomatis kita ditagih nih sama si suppliernya. Kita masuk ke faktor pembelian. Ini saya sambil close ya. Nah, kita ke faktor pembelian, langkahnya dia hampir mirip. Kamu tinggal tarik aja dari pemasok mana. Nah, nanti kan kamu punya daftar banyak nih. Nah, nanti kamu tinggal pilih nama pemasoknya. Kamu tinggal ambil, tapi ambilnya dari penerimaan. Jadi ambil itu dari transaksi terakhirnya. Nah, kamu tinggal tarik aja dari nomor surat jalannya. Nah, nanti kelihatan, oh ini dia, yang kita, yang lagi kita ditagih nih. Nah, kita tinggal masukin, kita lanjut. Nah, nanti kelihatan, oh 12.500 nih totalnya. Nah, terus kita masukin nomor invoice yang kita dapat dari si supplier tersebut. Nah, ini syarat pembayarannya udah sama. Kalau udah oke, tinggal simpan. Nah, yang tadi saya bilang, kalau ketika kamu udah input faktur pembelian, otomatis nanti ini untuk pengakuan hutangnya. Jadi, nanti di sini dia akan berubah jadi utang usaha. Nah, terus kalau kamu lihat laporan utangnya, nah kan dia udah dikelompokkan juga nih laporannya di sini. Nah, nanti kelihatan, oh ternyata kita punya utang ke pemasok A. Ini tanggal transaksinya 16 Desember dan tanggal jatuh temponya 14 Februari. Karena kan tadi kita 60 hari ya. Nah, dia udah masuk di sini. Nah, total utang kita sekian. Jadi nanti kelihatan semuanya. Nah, terus gimana kalau kita mau melunasi hutang tersebut? Berarti kita tinggal masuk lagi ke pembayaran pembelian. Nah, kita tinggal pilih lagi bayarnya ke siapa, terus kita bayarnya pakai apa. Nah, ini kan kita ada saldonya di akun bank aja, kita pakai akun bank. Nah, terus kita tinggal ambil. Nah, nanti kelihatan, oh ternyata kita ada faktur yang harus dibayar ada 12.500. Nah, kalau kamu mau bayar parsial, kamu tinggal klik aja, kamu bisa edit di sini. Kamu bayar berapa dulu? 5 juta dulu, ini bisa, atau nanti mau langsung lunas juga bisa. Nah, ini contohnya kita mau langsung lunas aja. Nah, kalau udah oke, tinggal lanjut. Terus kita tinggal klik hitung nilai pembayaran. Nah, terus kita simpan. Nah, kalau udah tersimpan, otomatis di faktur belum lunasnya dia akan menghilang di laporan utangnya. Karena kita udah lunas semua nih utangnya ke supplier tersebut. Nah, terus yang tadinya kita ada utang usaha, terus saldo bank kita masih utuh nih 100 juta. Kalau kita refresh, dia akan berkurang. Dan utang usahanya juga akan menghilang. Kayak gitu. Jadi nanti dia langsung real time semuanya. Nah, sekarang berarti kita udah punya stok juga di sini. Kita udah ada stok Pomed A sebanyak 100. Nah, ini kan kita udah selesai untuk yang alur pembeliannya. Sekarang kita langsung tes aja untuk alur penjualannya itu gimana. Jadi untuk alur penjualan, saya nanti pakai aplikasi kasir yang dari Akurat Online. Itu nanti namanya Akurat POS. Jadi nanti kamu bisa tambahin aja di sini di fitur Akurat Store. Nanti kan kita ada Akurat POS, kamu tinggal install aja. Nah, ini gratis untuk satu cabang pertama, maaf.
Jadi nanti ketika kamu berlangganan Akurat Online, dia langsung gratis Akurat Pos. Tapi gratisnya itu hanya untuk satu cabang pertama aja, atau satu outlet pertama. Dan nanti outlet kedua dan berikutnya dia baru berbayar. Kayak gitu. Jadi nanti tambahannya itu per 110.000, terus nanti ada tambahan juga untuk add-on cabangnya. Karena nanti dia mengikatnya itu di add-on cabang tersebut. Tapi kalau ternyata, oh saya outletnya cuma satu aja mas, nah itu gratis, kamu nggak ada tambahan biaya sama sekali. Jadi udah termasuk di berlangganan Akurat Online-nya. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang kita langsung masuk aja ke Akurat Pos-nya untuk praktek transaksi penjualan di barbershop. Nah, sekarang saya udah ada di dalam aplikasi Akurat Pos-nya. Nah, Akurat Pos ini sebenarnya dia itu aplikasinya berbasis Android. Cuma karena saya untuk keperluan pembuatan video supaya lebih mudah, ini saya pakai emulator supaya bisa dipakai di Windows. Nah, kayak gitu. Cuma nanti kalau kamu untuk operasional harian, saran saya kamu jangan pakai emulator. Kamu tetap pakai device Android aja. Soalnya saya nggak tahu nih nanti apa ada lemot atau nanti ada error, jadi saya nggak tahu ada beberapa kendala yang mungkin bisa terjadi kalau kamu pakai emulator. Makanya saran saya, kamu pakai device Android aja untuk operasional harian. Nah, kita lanjut lagi. Jadi untuk tampilan awalnya nanti kamu akan muncul beberapa kasir yang kamu punya. Kalau kamu punya 10 ya nanti dia akan muncul 10 kasir di sini. Cuma saya ada 2 aja di sini, ada Tri sama Bowo. Jadi Tri ini untuk supervisor dan Bowo ini untuk bagian kasirnya. Nah, kita pakai yang supervisor aja. Nah, kalau untuk awal pasti kamu akan ditanya untuk pembuatan PIN. Nah, ini nanti kamu isi itu sesuai dengan si kasirnya masing-masing. Jadi nanti biar kasirnya aja yang buat. Kalau kan nanti ini untuk identitas pribadinya ya, jadi nanti biar nggak saling campur nih. Jadi misalkan kasir A pakai user yang B, nanti ada kasir B pakai user yang C, nah kayak gitu. Jadi makanya PIN-nya dimasukin oleh si kasirnya sendiri. Nah, kita tinggal mulai sip aja, modalnya kita nolin aja. Nah, ini kita udah tampilannya kayak gini. Nah, tampilan Akurat Pos-nya itu sebenarnya dia sangat sederhana. Jadi kan dia hanya untuk ngebantu penjualan aja. Nah, fitur-fiturnya pun dia nggak banyak. Jadi nanti ada open bill, ada reward penjualan, pelanggan, karyawan, dan laporan juga nih, sama pengaturan. Dan laporannya pun dia nggak lengkap sebenarnya. Nah, kayak gini. Nah, kenapa kayak gini? Karena ya dia sebenarnya untuk ngebantu transaksi penjualan aja untuk si Akurat Pos-nya ini. Nah, nanti transaksi yang kamu input, dia akan langsung masuk ke Akurat Online. Nah, di Akurat Online ya baru dia lengkap semuanya. Ada kayak daftar laporannya lengkap, terus nanti kamu bisa ngecek transaksinya kayak gimana. Nah, nanti semuanya di Akurat Online-nya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, contohnya kita mau ngejual apa? Misalkan, oh, kita mau ngejual jasa potong rambut. Nah, nanti dia ditanya nih untuk berapa orang. Nah, nanti kamu tinggal klik, kamu tinggal sesuaikan aja. Misalkan, oh, ternyata dia 2 orang. Kita tinggal simpan. Nah, terus kita tinggal klik bayar aja di sini. Nah, untuk metode pembayarannya, kita ada 3 jenis. Ada yang tunai, terus ada yang non-tunai. Ini nanti kamu bisa isi pembayaran non-tunai apa aja yang kamu sediakan. Ini saya isinya cuma edisi BC aja. Nah, terus kita ada split. Nah, split ini kamu tinggal, kamu bisa gabung nih, nanti dari non-tunai sama yang tunainya. Nah, misalkan, oh kita mau bayarnya tunai aja. Kita tinggal klik 200 ribunya, terus kita tinggal bayar. Nah, ketika kamu melakukan transaksi pakai uang tunai, dia akan ada muncul tulisan kayak gini nih, pembayaran uang pas atau nanti ada kembali berapa. Nah, nanti kelihatan semuanya. Nah, ini kita tinggal selesai. Nah, yang tadi saya bilang, enaknya Akurat Online itu dan Akurat Pos, jadi ketika kamu input transaksi, dia akan langsung masuk di sini. Dia akan langsung masuk ke dalam transaksi faktur penjualan yang ada di Akurat Online. Nah, dia akan sesuai nih, oh 200 ribu. Nah, ini nanti dia kelihatan jasa potong rambut untuk 2 packs kan tadi ya. Nah, nanti dia langsung masuk ke sini. Nah, dia samakan kayak gini. Nah, terus ketika kita ngelihat laporan laba ruginya, ini kita sambil lihat laporan laba rugi, nah dia akan muncul, oh kita ada pendapatan nih, 200 ribu. Cuma kita belum ada potongan atau belum ada potongan HPP karena tadi kita jual jasa, terus kita belum ada beban operasional juga. Jadi kita masih untung nih, bersih 200 ribu. Nah, di laporan racanya, tadinya kan kita ada saldonya di bank aja. Karena kita ada kas kecil toko, jadi nanti dia akan bertambah. Jadi yang 200 ribu itu ternyata masuk ke kas kecil toko. Kayak gitu. Jadi nanti semuanya benar-benar real time. Nah, sekarang gimana kalau kita tes penjualan pakai Pomade? Nah, kita tinggal pilih Pomade, kita jual berapa? Oh, kita jual 5, kita jual banyak nih. Kita bayar, nah terus kita bayar pakai non-tunai. Kita simpan. Nah, kalau ini dia nggak ada tulisan kembali atau uang pas ya, karena dia langsung kayak gini. Transaksi berhasil, edisi BCA.
Nah, nanti dia langsung masuk juga di laporan di faktur penjualannya, maaf, 1.500.000. Kemudian di laporan laba ruginya masuk. Nah, dia dari 1.700.000, terus dia ada HPP-nya. Karena kan tadi kita HPP-nya itu 1 pomet 125 ya. Nah, kalau 5 dia jadi segini, nah ini jadi laba bersihnya kita sekian. Karena kita udah dipotong sama HPP. Kemudian di laporan neracanya, saldo kita bank BCA Toko dia akan bertambah, terus saldo persediaannya akan berkurang karena kita udah ada barang yang keluar. Nah, kayak gitu. Jadi enak, bener-bener real time. Jadi kamu tinggal input aja di Accurate Post-nya, terus nanti dia langsung masuk ke Accurate Online. Nah, nanti datanya baru dikelola nih sama si Accurate Post-nya. Nanti kalau kamu pengen lihat laporan-laporan lainnya, kamu bisa cek di sini aja. Nah, terus enaknya di Accurate Online itu dia udah dikelompokin sesuai dengan kamarnya masing-masing lah bahasanya. Jadi kalau kamu mau lihat laporan penjualan ya berarti kita lihat di kamar penjualan, nanti ada kamar untuk piutang, ada kamar buku besar, nanti kelihatan semua. Nah, kamu juga bisa lihat nih ada barang paling laku, terus nanti ada grafik penjualan, nanti dia ada semuanya di sini. Kamu tinggal sesuaikan aja, kamu pengen buka laporan apa. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kan kita udah praktek untuk transaksi untuk pembuatan barangnya atau itemnya. Kemudian kita udah simulasi untuk transaksi pembelian, terus transaksi penjualan udah. Nah, yang terakhir kita bisa input beban operasional. Jadi kita benar-benar bisa tahu nih dari pendapatan kita itu kita udah dipotong HPP berapa, terus bebannya berapa, sampai hasilnya itu laba bersihnya itu berapa. Jadi kamu bisa tahu, oh ternyata saya bulan ini itu kalau saya buka barbershop, untung saya itu sekian. Ini udah dipotong segala macam. Terus nanti bulan depan kamu bisa cek lagi. Nah, terus nanti kamu juga bisa buka perbandingannya. Jadi kalau misalkan kamu butuh analisa, kamu bisa lihat nih ada multi period. Jadi kamu bisa bandingin antar periode si laporan laba ruginya. Kayak gitu. Nah, kita tes untuk yang beban operasional ya. Jadi untuk pencatatan beban operasional, nanti kamu tinggal masuk aja ke sini, ke modul Cash and Bank, terus kita masuk ke fitur pembayaran. Nah, dia simpel sebenarnya di sini. Nah, nanti kamu tinggal pilih aja. Kamu bayar itu pakai saldo apa? Nah, kita pakai saldo bank di sini. Nah, kita tinggal pilih mau bayar apa. Nah, kita tinggal pilih aja di sini. Misalkan kita mau bayar listrik. Listriknya berapa? 300.000. Lanjut. Terus kita mau bayar apa lagi? Kita tinggal masukin aja di sini. Kalau kamu mau inputnya satu per satu nggak apa-apa, atau kalau kamu mau digabung itu juga nggak jadi masalah. Kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, misalkan, oh ternyata kita kebanyakan ya. Dan kita misalkan transportasi karyawan. Misalkan 25.000. Nah, nanti transaksi terkecil pun, misalkan kamu ada uang masuk atau uang keluar, kamu masukin aja. Nanti misalkan, oh ternyata ada parkir cuma 2.000, ya kamu input aja di sini. Jadi kamu bisa analisa akhirnya. Kamu uang parkirnya berapa, terus nanti uang listriknya berapa. Nanti kamu bisa cek semuanya. Nah, ini kamu tinggal input aja kayak gini. Nah, terus kamu tinggal simpan. Nah, ketika kamu udah input transaksinya, yang tadi saya bilang kan semua itu real time. Nah, nanti dia akan langsung masuk di sini. Nah, dia akan muncul di refresh di sini. Nah, nanti kelihatan, oh ternyata dari laba kotor kita sekian, ini kita ada beban operasional itu sekian. Nah, kayak gini. Jadi nanti laba bersih kita sekian. Kayak gitu. Jadi nanti kamu jangan lihat itu dari laba kotornya doang, karena laba kotor itu kan cuma pendapatan dipotong sama HPP. Nah, sedangkan laba kotor ini belum dipotong sama beban lainnya nih. Nah, ini baru yang kamu lihat. Jadi dari pendapatan kita 1.700.000, ternyata laba bersih kita itu cuma 550.000. Tapi kita masih untung nih bulan ini. 550.000 kayak gitu. Jadi nanti kamu lihatnya itu dari si laba bersihnya. Nah, nanti untuk analisanya ya kamu lihat nih dari pendapatan sekian kamu ngeluarin bebannya itu apa aja. Kayak gitu. Nah, ini saya udah jelasin semuanya untuk yang cara penggunaan Accurate Online untuk bisnis barbershop. Jadi tadi kita udah praktek untuk input master data barangnya, terus tadi kita udah transaksi pembelian, penjualan, dan juga pencatatan beban operasional. Nah, misalkan kamu nanti ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti saya bisa bantu jawab. Nah, cuma nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih panjang, mungkin kamu bisa DM ataupun chat ke WA saya aja, nggak apa-apa. Tapi biasanya sih customer atau penonton saya itu nanya kalau lebih panjang, dia nge-DM aja. Kayak gitu. Nanti bisa DM ke akun Instagram saya.
Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan untuk video demo akurat online untuk bisnis barbershop. Terima kasih. Nah, nanti jangan lupa kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dengan akurat online, semua pencatatan di barbershop jadi lebih mudah, rapih, dan bisa diakses kapan aja. Kamu jadi nggak perlu ribet lagi catat manual atau takut datanya hilang. Kamu bisa tahu performa usaha kapanpun, tahu jam yang paling rame, layanan favorit pelanggan, dan produk mana yang paling cepat habis. Semua data otomatis tersimpan, jadi keputusan bisnis bisa lebih cepat dan akurat. Kalau kamu mau barbershop yang lebih efisien dan untungnya jadi jelas, kamu bisa konsultasi gratis bareng saya dan juga tim trainer dari Akurat Online. Di sesi konsultasi ini, saya akan menjelaskan fitur-fitur apa aja yang cocok buat barbershop dan bagaimana cara menggunakan Akurat Online sesuai dengan kebutuhan dari barbershopmu. Klik link yang ada di kolom deskripsi buat atur jadwal konsultasi gratisnya sekarang. Dan setelah nonton video ini, jangan lupa lanjut ke seri setup database biar kamu bisa langsung praktek untuk menggunakan Akurat Online di barbershop kamu sendiri. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang bagaimana cara menggunakan Akurat Online untuk barbershop. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kau bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.